좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remayanti dengan NIM D022018. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu satu, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapannya pada kasus Indonesia. Langsung saja, dikutip dari Wardani YM dan Ridwan AA 2022, penerapan etika bisnis dalam membangun loyalitas pelanggan pada PT Tanjung Abadi JC, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 12/13752, dapat dilihat dari bisnis di Indonesia pada saat ini menunjukkan perkembangan maju. Jumlah UMKM-nya pada saat ini setara dengan 99%, sedangkan usaha besarnya mencapai 0,1%. Dari total ini, unit di Indonesia, hal ini kemudian berdampak pada timbulnya pesaing yang tidak sehat antara perusahaan yang banyak. Pengusaha muslim yang tidak menerapkan etika dalam bisnis, menerapkan etika dalam Islam dan menjalankan usaha. Artikel ini bertujuan untuk penerapan etika bisnis dalam PTA Tanjung Abadi dalam membangun loyalitas pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya PT Tanjung Abadi telah menjalankan bisnisnya dengan etika bisnis Islam yang mencakupi 5 prinsip etika bisnis Islam. Pelanggan merasa puas dan memberikan kepercayaannya pada perusahaan sebagai pilihan pertama dalam pembelian barang sejenis. Maka dengan adanya hal ini, penerapan etika bisnis Islam juga turut membangun loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Alasan loyalitas pelanggan tercipta karena adanya hubungan yang harmonis dan dengan landasan kepercayaan pelanggan perusahaan. 2. Jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus. Dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan, yaitu dikutip dari Butar B 2019, penerapan etika bisnis dalam bisnis, Jurnal Ilmu Manajemen, terapan 197 sampai 195. Etika bisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek, saling menjaga kepercayaan, kerjasama, dan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan segera memberikan keuntungannya, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Contoh kasusnya seperti tidak menjaga kepercayaan dalam bisnis, dan sanksi yang harus diberikan adalah memberikan pemahaman agar di dalam berbisnis itu harus saling menjaga kepercayaan. Contohnya tidak pernah berbohong. 3. Bagaimana cara kerja bisnis dalam kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Karena
dikutip dari karena dikutip dari Purnawan dikutip dari Purnawanto B 2010 Manajemen SDM Bisnis Proses Grazindo. Seorang teman perusahaan memproduksi dan memasarkan produksi rumah tangga berbasis plastik seperti kotak makanan dan keranjang. Desain produknya berkualitas dan trendy dari mesin buatan Jerman. Bahkan pendistribusian merata ke supermarket ke atasan telah ciptakan pertumbuhan penjumlahan alamat pesat bagi perusahaannya. Ketika ditanyakan tentang proses pengolahan kinerja karyawannya, teman perusahaan ini menjawab, "Saya tidak perlu mengimplementasikan formulir penilaian, saya memiliki lebih dari 300 karyawan. Dan saya mengenal mereka dengan cukup baik. Pada akhir tahun bersama dengan beberapa anggota direksi yang lain, kami cukup berdiskusi lalu bersama-sama menentukan kenaikan gaji dan bonus tepat pada masing-masing karyawannya." Masih banyak perusahaan di Indonesia yang dikelola dengan baik, intuitif seperti cerita di atas. Gaya pemikiran era industri mendikte berbagai perusahaan dengan paradigma lama. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh produk yang berkualitas, promosi yang kuat, jaringan distribusi yang luas. SDM hanya dianggap sebagai beban biaya yang perlu diminimalisir. Slogan Automon Informant Asset is our people. Hanyalah tinggal slogan. Dalam kenyataannya, semua biaya pengeluaran yang berkaitan dengan karyawan, baik gaji, bonus maupun pelatihan, dianggap sebagai biaya dalam pelaporan keuangan, laba rugi. Seiring pesatnya perkembangan era informasi dan teknologi dewasa ini, kini mulai banyak perusahaan yang harus mengubah paradigma lamanya. Baik, itulah tadi penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.